bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Administrasi, Bapak Lalu Nikman Zahir, teman-teman agen perubahan yang hadir di ruangan ini secara langsung maupun yang hadir lewat Zoom. Mudah-mudahan semua kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Bapak Deputi, kami sampaikan bahwa peserta pertemuan kita pada hari ini adalah agen perubahan di lingkup Deputi Bidang Administrasi. Dilanjutkan besok adalah agen perubahan di lingkup Kedeputian Bidang Persidangan. Ini memang mungkin nanti menyusul Pak, kan ada sebagian yang hadir lewat Zoom. Acara ini merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan pembinaan agen perubahan Sekretariat Jenderal DPD RI oleh tim RB Pokja Manajemen Perubahan. Dan kami laporkan juga bahwa pada tanggal 14 September 2021 yang lalu kita sudah mengukuhkan 79 agen perubahan, Pak, yang mewakili masing-masing unit eselon 3. Agen perubahan unit eselon 3 itu terdiri dari 1 orang eselon 3 dan 1 orang yang dipilih oleh rekan kerjanya. Jadi ada 1 eselon 3 kalau kabak atau kabit itu langsung menjadi agen perubahan, dan 1 lagi adalah yang dipilih oleh rekan kerjanya dengan indikator yang sesuai Permen Pan RB yang sudah kami sampaikan melalui biro dan pusatnya masing-masing. Pengukuhan 79 agen perubahan telah ditetapkan dengan SK Sekretaris Jenderal DPD RI nomor 516 tahun 2021 tentang penetapan agen perubahan Setjen DPD RI tahun 2021-2022. Setelah dikukuhkan, kami laporkan Pak Deputi bahwa tim RB Pokja Manajemen Perubahan langsung melaksanakan pembinaan agen perubahan di lingkup Sekretariat Jenderal DPD RI sepanjang bulan Oktober dan November. Para agen perubahan sudah mendapatkan 2 kali pembekalan melalui 2 kegiatan. Pertama adalah webinar bincang transformasi seputar reformasi birokrasi dengan tema Change Agent Onboarding pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan narasumber waktu itu dari Kementerian Keuangan dan dari Telkom. Kemudian kita lanjutkan lagi sosialisasi nilai core values dan employer branding berakhlak dan bangga melayani bangsa pada tanggal 9 November 2021 dengan narasumber pakar core values serta dari Kemenpan RB. Tentu saja bahwa pembinaan tersebut tidak cukup dan terus dilanjutkan secara simultan. Pembinaan itu ditindaklanjuti dan harus ditindaklanjuti oleh agen perubahan dengan rencana aksi. Karena sesuai dengan Permen Pan RB nomor 27 tahun 2014 tentang pedoman agen perubahan di instansi pemerintah, disebutkan bahwa masing-masing tim agen perubahan berkewajiban menyusun rencana tindak agen perubahan yang dapat diukur secara konkret dan berdampak pada perubahan dari sisi layanan dan tata kelola unit kerja masing-masing. Jadi Bapak Ibu, teman-teman ini berbahagia ya yang sudah ditunjuk menjadi agen perubahan. Walaupun ketambahan pekerjaan tapi nggak apa-apa. Karena kalau rencana aksi itu berhasil dapat dibuat, dampaknya tentu dapat ya terasa perubahan baik dari sisi pelayanan maupun tata kelola unit kerja masing-masing. Rencana kerja itu selain mengandung sasaran dan indikator yang konkret, rencana tindak tersebut juga harus diturunkan dari core values instansi. Dan untungnya bahwa core values instansi kan kita tidak harus mencari-cari lagi Pak Deputi, semuanya sudah menerapkan berakhlak. Kemudian bertanya-tanya bagaimana caranya membuat rencana tindak. Oleh sebab itu para Bapak Ibu, teman-teman agen perubahan, hari ini kita berkumpul di ruangan ini untuk kita sama-sama belajar bersama ya, membuat rencana tindak perubahan. Tadinya kami mengundang narasumber dari Menpan RB, tetapi sampai tadi pagi jam 8.30 masih kontak-kontak. Ternyata tidak ada orang yang bisa ditugaskan Pak untuk kegiatan hari ini karena semuanya menyebar ke seluruh Nusantara. Nampaknya juga sama ya Pak, dikejar-kejar serapan nampaknya.
Saya itu berpositif thinking begitu, Pak. Tapi nampaknya iya, karena tadi yang telepon-teleponan dengan saya, Pak, posisinya masih di Palembang. Untuk sama sosialisasi berakhlak. Karena berakhlak ini lagi digalakkan, disosialisasikan di seluruh Indonesia. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi arti pertemuan hari ini. Hari ini Bapak Ibu, teman-teman kita sama-sama akan membuat rencana perubahan. Insya Allah nanti ada Mbak Wiwit dan Mbak Mardisa ya. Ya insya Allah ini sudah dibimbing oleh Menpan sebelumnya. Jadi mudah-mudahan dapat menularkan ilmunya, tidak mengurangi makna pertemuan kita pada hari ini. Untuk itu kegiatan hari ini adalah kegiatan memberikan asistensi atau bimbingan teknis ya. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini rencana aksi para agen perubahan sudah ada. Dan harapannya bahwa itu jangan hanya berhenti sebatas rencana, tetapi benar-benar ditindaklanjuti di masing-masing unitnya. Karena begini, ini orang perencana kebetulan ada, seingat ada 7 dosa perencana kan? Ada 7 dosa perencana itu salah satunya Pak Deputi membuat rencana yang tidak dilaksanakan. Yang keduanya merencanakan sesuatu hal yang sudah diprediksi gagal gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak termasuk pada salah satu dua jenis dosa dari 7 jenis dosa perencana, Pak. Bapak, Ibu, teman-teman agen perubahan, harapan kami bahwa rencana aksi yang kita buat pada hari ini, yang paling mengerti kondisi unit teman-teman itu adalah teman-teman agen perubahan. Buatlah yang tidak usah muluk-muluk ya, tetapi yang bisa dan langsung dapat dilaksanakan. Jangan berpikir yang muluk-muluk, tetapi yang terlihat. Nah, ini saya agak cerewet soal soal kerapian ruangan misalnya. Ini ada di satu ruangan, saya nggak mau sebut ruangannya itu sampai orangnya nggak terlihat lagi Pak Deputi, tertutup berkas gitu ya. Nah mudah-mudahan agen perubahannya itu rencana aksinya merapikan berkas di ruangannya. Kira-kira seperti itulah ya, yang dapat terlihat dengan cepat gitu bahwa memang agen perubahan itu bermanfaat rencana aksinya untuk unitnya masing-masing. Demikian mungkin Pak Deputi yang dapat kami laporkan, bahwa intinya kita sekarang menganut core values berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sehingga akhirnya nilai-nilai berakhlak ini menjadi nilai keseharian kita ASN dimanapun berada. Kalau dulu kan kita harus punya nilai sendiri, nah sekarang semuanya nilai ASN ini dimanapun, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote sama. Nilainya adalah berakhlak. Demikian mungkin Pak Deputi yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Deputi dapat memberikan arahan dan membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Karo OKK, Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Biro, Bapak Ibu Kepala Biro di lingkungan Deputi Administrasi, dan Ibu Inspektur. Kemudian seharusnya mungkin ada narasumber dari Menpan yang kita undang, tapi belum bisa hadir. Kemudian yang saya cintai, ya teman-teman para agen perubahan di lingkungan Deputi Administrasi yang saya banggakan, ya baik yang hadir secara fisik langsung di ruangan ini, serta yang mengikuti secara daring. Tentu kita tak henti-hentinya untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya sehingga kita bisa ya mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun ya.
dalam rangka kita melaksanakan penyusunan rencana tindak untuk agen perubahan tahun 2021-2022 ini yang dilaksanakan di ruangan ini. Jadi ada yang mengikuti juga secara daring. Tentu kegiatan penyusunan rencana tindak ini adalah merupakan acara yang sangat penting. Saya menganggap ini sangat penting sehingga beberapa kali juga saya mencoba menanyakan, mendesak kepada Ibu Karo OKK, ini kapan kita laksanakan? Karena ingat agen perubahan ini adalah sebagai roda penggerak perubahan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana saat ini memang kita sedang gencar-gencarnya untuk serius, betul-betul sungguh-sungguh untuk ingin bagaimana mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi ini. Oleh karena itu, peran daripada agen perubahan ini sangat penting. Ya. Ini adalah langkah awal sebenarnya untuk kita memulai. Tadi saya katakan ini sebagai roda penggerak ya organisasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pada dasarnya dalam pemahaman saya adalah ya, agen perubahan siapapun yang ada di dalam lingkup birokrasi pemerintahan ini, itu adalah semuanya adalah agen perubahan. Nah, apa yang kita lakukan sekarang ini, agen perubahan yang kita canangkan dan kita tetapkan ada berapa orang tadi Bu? Ada 79 agen perubahan. Ini adalah sebenarnya langkah awal. Istilahnya kalau kita ingin memulai sesuatu maka harus ada yang mendahului. Nah, makanya kita katakan agen perubahan yang pertama ini adalah sebagai roda penggerak ya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sambil kita berupaya terus ya. Nanti pada dasar akhirnya nanti agen perubahan ini akan ikut ya mengambil bagian untuk mengajak semua yang ada di lingkup birokrasi pemerintahan di Sekretariat Jenderal DPD RI ini sebagai agen perubahan. Agen perubahan untuk siapa? Tentu untuk siapa yang akan kita layani, termasuk anggota, kemudian kepada masyarakat juga. Karena esensi utama dalam pelaksanaan reformasi adalah perubahan mindset, ya, pola pikir, kemudian pola tingkah laku atau kultur set, ya, budaya kerja, untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Nah, disinilah memang peran daripada agen perubahan ini. Nah, oleh karena itu, tentu coba kita merumuskan Bu Karo, ya, bagaimana apa yang sudah kita bentuk, yang sudah kita tunjuk, ya 79 agen perubahan ini benar-benar bisa memulai atau bisa menjadi roda penggerak untuk bergeraknya reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, khususnya di lingkup Kedeputan Administrasi dan Inspektorat. Kemudian salah satu faktor yang penting dalam perubahan pola pikir dan ya, budaya kerja di lingkungan suatu organisasi adalah adanya keteladanan dalam berperilaku. Nah, ini berarti teman-teman yang sudah ditunjuk ini ya sebagai agen perubahan. Ya, tadi satu unsurnya adalah kepala bagian atau kepala bagian ya, dan kepala bagian dan salah satu staf yang sudah ditunjuk ya, yang terpilih dalam arti sudah diberikan kepercayaan oleh rekan sejawatnya untuk bisa menjadi agen perubahan. Nah, ini bisa menjadi apa namanya? Bisa memberi teladan ya dalam hal berperilaku ya, dalam hal pola pikir dan bagaimana budaya kerja di lingkungan organisasinya masing-masing. Nah, kemudian seperti apa yang saya sampaikan tadi, pada akhirnya kita berharap ya semua ya pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI ini adalah sebagai agen perubahan. Nah, kita ketahui bahwa ya, sumber daya ya yang tidak pernah habis dalam diri setiap manusia ya, itu adalah yang namanya kreativitas. Pada prinsipnya kita sebenarnya memiliki jiwa-jiwa yang kreatif. Kreativitas itu adalah sumber daya yang tidak pernah habis. Mungkin kalau sumber daya yang lain yang kita miliki ya, apalagi Indonesia dengan berbagai macam
latar belakang budaya dan sebagainya. Maka jiwa-jiwa kreatif itu sebenarnya sangat besar kita miliki untuk bangsa Indonesia. Bagaimana kita saksikan misalnya kreatifnya masyarakat Indonesia ya di kalangan-kalangan bawah ya dalam melihat fenomena-fenomena sosial yang dituangkan di dalam bentuk misalnya video, apakah dalam bentuk parodi, itu adalah bagian daripada kreativitas yang ditunjukkan oleh masyarakat. Nah, kita ini ya sebagai agen sebagai agen perubahan lah, orang-orang yang duduk di dalam birokrasi pemerintahan, tentu akan memiliki potensi yang lebih besar dari itu. Ya. Jadi kreativitas ini adalah modal dasar yang kita miliki ya, sehingga kita nanti bisa berinovasi ya dalam hal bagaimana memberikan pelayanan di lingkungan masing-masing. Jadi input daripada inovasi ini adalah kreativitas. Kreativitas akan menimbulkan inovasi. Tapi yang terpenting adalah jangan terlalu kreatif juga ya. Jadi kadang-kadang berbahaya juga kalau terlalu kreatif. Kreativitas yang terukur yang bisa memang memiliki manfaat yang besar untuk organisasi kita. Kemudian selain unsur pimpinan, ya, untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasinya. Sehubungan dengan hal tersebut, ya, diperlukan individu atau kelompok organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan atau role model bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasinya. Individu atau kelompok anggota ini disebut dengan agen perubahan. Nah, jadi oleh karena itu individu yang ditunjuk sebagai agen perubahan ini bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi agen perubahan ini ya sebenarnya memiliki peran yang sangat besar ya untuk memberikan keteladanan, memberikan contoh, karena kita berharap agen perubahan yang kita tunjuk ya 79 orang tadi ya bisa menjadi role model ya dalam hal bagaimana dalam berperilaku kerja ya dan menunjukkan dalam budaya organisasi. Nah, oleh karena itu seperti saya sampaikan tadi, ketika sudah ini menjadi role model ya contoh ya, maka kita berharap contoh ini bisa menularkan ya perilaku-perilaku yang positif tadi dengan menunjukkan kreativitas, berinovasi ya, terutama di dalam lingkup tugasnya masing-masing, di lingkungan organisasinya masing-masing. Dari mulai unit yang terkecil ya, mungkin di tingkat bagian, subbagian, dan juga pada akhirnya nanti secara keseluruhan di Sekretariat Jenderal DPD RI. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan agen perubahan ini, ya, diperlukan sebuah rencana tindak. Nah, ini yang nanti difasilitasi oleh Ibu Kepala Biro OKK untuk bagaimana kita menyusun sebuah rencana tindak dari agen perubahan yang sudah kita bentuk. Ya, kita tentu harus bekerja cepat, ya, supaya kita sudah mulai bisa menyusun rencana tindak untuk agen perubahan ini, sehingga target-target yang kita harapkan ya kita bisa wujudkan untuk 2021-2022 nanti bisa kita segera wujudkan, karena harapan kita sebenarnya bukan semata-mata untuk bagaimana mendapatkan nilai yang baik terhadap reformasi birokrasi, tapi semata-mata kita ingin mewujudkan ya mimpi kita bagaimana mewujudkan birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI ini sebagai birokrasi sebagai supporting sistem parlemen yang akuntabel ya modern ya. Jadi profesional, akuntabel dan modern. Nah, ini menjadi mimpi kita bersama ya. Sehingga kita tentu perlu
bekerja keras untuk bisa mewujudkan ini. Memang sebuah tidak mudah untuk kita wujudkan, tapi bukan sesuatu yang mustahil untuk kita wujudkan. Nah, tentu dengan semangat kita bersama, ya, kesungguh-sungguhan kita bersama, kita ingin berupaya untuk mewujudkan apa yang menjadi visi daripada Sekretariat Jenderal DPD RI. Hadirin yang saya hormati, kebijakan pemerintah Presiden Jokowi telah menerapkan kebijakan yang terkait dengan core values ASN, yaitu berakhlak dan employer branding, bangga melayani bangsa. Nah, ini sudah dicanangkan sekitar bulan lalu, ya. Yang core values dan employer branding ini menjadi menjadi nilai, ya, yang kita akan kita internalisasi bersama, ya, secara keseluruhan, ya, baik bagi kementerian lembaga maupun khususnya juga DPD RI. Artinya seluruh unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, ya, khususnya unit-unit kerja lingkup kedeputian bidang administrasi, wajib menginternalisasikan nilai-nilai berakhlak ini ke dalam pelayanan dan tata kelola. Percepatan core values berakhlak dari agen perubahan kepada para rekan kerja dapat dilakukan dengan cara menginternalisasikannya ke dalam rencana tindak agen perubahan. Rekan kerja agen perubahan akan mencontoh melalui keteladanan dan semangat saudara dalam cerminan kinerja dan berperilaku berakhlak ini. Untuk itu saya berharap, ya, sosialisasi ataupun Bintek namanya atau apa ini, ya. Saya berharap agen perubahan mendapatkan pemahaman yang menyeluruh, ya, bagaimana menyusun dan menerapkan core values berakhlak di organisasinya masing-masing. Kemudian saya juga mendorong untuk seluruh jajaran pimpinan eselon 3, ya, ini sebagai administrator, ya, di lingkungan masing-masing, ya, sebagai agen perubahan untuk lebih memahami kebutuhan stakeholders, ya, yang disesuaikan dengan era teknologi informasi saat ini. Buatlah rencana tindak yang mencerminkan nilai berakhlak sekaligus menjawab permasalahan unit kerja. Rencana kerja yang dibuat tidak harus rumit, tetapi sederhana dan inovatif. Dan tentu kita berharap ini menjadi evaluasi kita juga. Kita masih, ini evaluasi anggaran, ya, untuk tahun ini. Saya masih melihat kita masih boros dalam hal anggaran. Kita masih belum berorientasi pada outcome. Kita masih berorientasi pada output. Ya, semata-mata bagaimana kita bisa menghabiskan anggaran. Ya, tapi belum dampaknya belum bisa kita lihat secara langsung. Nah, ini menjadi koreksi, kita evaluasi. Ya, ini adalah bagian terpenting juga untuk kita bagaimana, ya, anggaran yang minim yang kita miliki bisa bermanfaat dan bisa memiliki nilai tambah yang besar, ya, di dalam khususnya dalam kita memberikan pelayanan kepada lembaga. Untuk unit-unit kerja di bawah kedeputian bidang administrasi, khususnya Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian, saya berharap terdapat peningkatan layanan berupa inovasi, ya, terhadap administrasi anggota DPD RI dan layanan kepegawaian. Nah, memang ini kalau di internal kita, Biro KK ini memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan, khususnya kepada internal kita, pegawai. Nah, ini oleh karena itu, buatlah pegawai merasakan keterikatan atau engagement terhadap organisasi dengan peningkatan layanan kepegawaian. Kemudian untuk perencanaan dan keuangan, saya berharap terdapat inovasi, ya, dalam peningkatan layanan keuangan yang mudah, cepat, transparan, dan efisien yang dapat dirasakan oleh pengguna layanan. Nah, tentu banyak PR kita, misalnya di Biro Perencanaan Keuangan, bagaimana kita dalam hal memenuhi, ya, beberapa tuntutan yang kaitannya dengan kecepatan pelayanan, misalnya dalam hal penyediaan kebutuhan anggaran atau untuk kegiatan-kegiatan anggota DPD RI, termasuk juga kesekjenan, ini bisa lebih cepat. Tentu, coba kita sudah mulai merubah pola pikir kita
bahwa apa yang kita lakukan tidak semata-mata untuk diri kita. Kita paham misalnya bahwa keuangan itu berlandaskan kepada pemikiran misalnya. Mana yang sudah memenuhi syarat itu yang akan kita bayar. Ya, selama ini seperti itu. Dan itu betul. Tapi kita harus sudah mulai memperluas pemikiran kita. Mengapa misalnya hambatan-hambatan dalam pelayanan keuangan kok terjadi? Yang seharusnya bisa selesai dalam 1 minggu kok bisa berbulan-bulan. Persoalannya di mana? Oh, di perencanaan mungkin. Terkait dengan revisi. Atau mungkin ketidakpahaman ya pelaksana di dalam hal memberikan pertanggungjawaban. Nah, ini sudah mulai kita gali sehingga tanggung jawab masalah bagaimana apakah revolving atau apapun namanya terkait anggaran itu juga menjadi bagian dari pemikiran dari teman-teman di perencanaan dan keuangan. Ya, jadi tidak lagi bersifat pasif, tapi sudah mulai menganalisis dalam lingkup kelembagaan organisasi kita apa hal-hal yang menyebabkan keterlambatan di dalam pembayaran misalnya. Bukan kesalahannya keuangan, tapi mungkin kesalahan itu pada unit-unit pengelola kegiatan. Nah, itu yang harus dilakukan asistensi atau apapun namanya. Atau mungkin kita merubah SOP dan sebagainya yang kira-kira akan bisa menjadi dasar. Termasuk misalnya, apa salahnya kita mulai menyusun yang namanya standar biaya keluaran. Untuk kegiatan-kegiatan sidang rapat terhadap RUU berapa sih kebutuhannya? Ya. Supaya tidak ini beraneka ragam. Komite 1 berbeda, komite 2 berbeda. Ya. Padahal seharusnya kita sudah bisa menyusun yang namanya standar biaya keluaran. Untuk 1 RUU itu berapa sih kebutuhan anggarannya? Kita tetapkan saja dengan sebuah keputusan Sekjen atau peraturan Sekjen. Nah, ini contoh-contoh inovasi yang bisa kita lakukan sehingga kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah persoalan-persoalan itu juga akan kita minimalisir. Kemudian saya berharap terdapat inovasi peningkatan lingkungan yang mudah, cepat, transparan, dan efisien yang dapat dirasakan oleh pengguna layanan. Kemudian untuk Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi, ya, saya berharap ya, penerapan transformasi digital dapat secepatnya kita rasakan, ya, seperti misalnya penerapan Srikandi dan tanda tangan elektronik. Nah, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, ya, perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, Sindok, ya, Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi ini menjadi garda terdepan kita di dalam bagaimana mengawal perubahan ini dalam era digital sekarang ini. Nah, di era kita sudah melampaui yang namanya era 4.0. Kita sudah masuk dalam era industri 5.0. Di mana sekarang sudah kita sebenarnya sudah jauh kita meninggalkan yang namanya istilah-istilah e-government. Sekarang sudah kita beralih pada konsep tentang pemerintahan digital. Ya. Nah, pemerintahan digital ini, ya, yang memanfaatkan perkembangan teknologi, ya, tidak hanya ya dalam hal bagaimana misalnya kita memanfaatkan teknologi informasi ini dalam hal pelayanan, ya, tapi seluruh aspek. Nah, sehingga hal yang penting harus dilakukan oleh teman-teman di Biro Sindok adalah bagaimana mempersiapkan yang namanya ekosistem pemerintahan digital itu. Sebab ya tidak hanya kita menyiapkan aplikasi, tapi seluruh perangkat, ya, baik itu brainware-nya, ya, software-nya, termasuk hardware-nya. Ya. Termasuk kita bagaimana juga membangun yang namanya semacam kolaborasi, ya, di semua lini. Tidak hanya di Sindok, ya, yang berperan di dalam bagaimana pengembangan sistem pemerintahan digital ini, tapi juga menjadi peran kita semua, ya. Sebab kalau hanya satu yang bergerak, ya, karena ini sebagai sebuah ekosistem, maka itu tidak akan bisa jalan. Nah, oleh karena itu Sindok sudah harus mulai memikirkan, ya, dalam kerangka yang lebih luas bahwa kita ini harus membenahi yang namanya sistem
secara keseluruhan. Ya, bukan hanya kita mempersiapkan dari sisi aplikasi, tapi kita juga harus mempersiapkan hal-hal yang lainnya. Ini dari Sindok. Kemudian Biro Umum. Ya, untuk Biro Umum saya berharap ya terdapat inovasi pelayanan dalam permohonan pengadaan barang dan jasa, kemudian pengelolaan BMN, pengelolaan sarana dan prasarana serta layanan pengamanan yang sigap, handal dan responsif. Banyak inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan ya di Biro Umum ya. Dalam hal terutama tadi kaitannya dengan teknologi informasi, maka Biro Umum juga bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk dalam hal bagaimana memberikan pelayanan ya, baik terhadap kegiatan-kegiatan pengelolaan sarana prasarana dan lain-lainnya. Kemudian hubungan masyarakat, Biro Hubungan Masyarakat, Protokol Hubungan Masyarakat dan Media, saya berharap untuk lebih giat dalam melakukan inovasi publikasi ya terhadap anggota DPD RI dan kesekjenan yang lebih intens, kreatif dan kolaboratif. Terutama misalnya bahwa teknologi yang ada dengan memanfaatkan media sosial, ya kita berharap DPD RI semakin dikenal oleh masyarakat. Ya, apapun yang kita lakukan, jika tidak terpublikasi dengan luas, maka itu sama sekali juga tidak berarti apa-apa bagi masyarakat. Oleh karena itu, peran Biro Humas Protokol ini tentu kita berharap untuk lebih kreatif lagi, ya, lebih kolaboratif, ya, dalam hal bagaimana mensiarkan atau memberikan informasi yang luas kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab konstitusional dari DPD RI. Begitupun juga dengan unit inspektorat. Saya yakin bahwa Ibu Inspektur dan jajarannya pasti sudah merencanakan, ya, menyusun sebuah rencana tindak yang akan membuat inspektorat akan menjadi lebih berfungsi, lebih berperan yang luar biasa untuk DPD RI, terutama Sekretaris Jenderal, di mana tahun 2022, ya, insya Allah mungkin besok kita akan sama-sama ketemu dengan Kementerian Keuangan, Dirjen Perbendaharaan. Kita berharap kantor Jogja sudah bisa menjadi satgas sendiri untuk tahun 2022. Nah, artinya ini sudah tantangan baru ya untuk inspektorat untuk bagaimana mengawal ya bisnis proses ya, terutama dalam hal mungkin yang terkait dengan akuntabilitas kinerja. Udah lingkup pengawasannya sudah semakin luas, dan mudah-mudahan nanti secara bertahap kita akan sudah mulai juga memberlakukan daerah-daerah yang lain sebagai satker sendiri-sendiri. Nah, tentu tanggung jawab inspektorat dalam hal ini akan semakin berat untuk bisa mengawal pelaksanaan tugas-tugas kegiatan anggota DPD RI di daerah pemilihan masing-masing. Saya berharap setiap unit kerja yang berada di lingkup kedeputian administrasi dapat menciptakan perubahan, baik perubahan perilaku ya, maupun mindset pegawai, perubahan tata kelola, ya, kemudian peningkatan layanan unit kerja yang semakin baik. Pikirkan rencana tindak yang bermanfaat dan dapat dirasakan oleh pengguna layanan saudara, walaupun program tersebut mengusik zona nyaman saudara. Saya berharap Anda memiliki semangat dan nyali untuk melakukan perubahan. Jadi perubahan itu adalah keniscayaan. Ya. Di tengah pesatnya perubahan ya, dinamika lingkungan yang begitu pesat, semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan, maka kita harus selalu melakukan perubahan. Ya. Perubahan dalam hal mindset, perubahan dalam hal budaya organisasi, perubahan dalam melakukan inovasi. Ya. Jadi prinsipnya bahwa setiap kita ini adalah agen perubahan. Kita bisa bayangkan kalau setiap pegawai dari 526 pegawai, ya, ini adalah agen perubahan. Dan setiap agen perubahan ini menelurkan satu inovasi yang sangat bermanfaat dan luar biasa untuk organisasi. Maka bisa kita bayangkan
nilai-nilai birokrasi di Sekretariat Jenderal ini tentu akan semakin tinggi. Nah, oleh karena itu pertemuan hari ini tentu akan sangat menjadi tonggak sejarah dasar bagi kita untuk memulai bagaimana agen perubahan ini bergerak ke depan untuk bisa menularkan ya kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI untuk aktif melakukan inovasi, ya, melakukan perubahan baik di dalam cara berpikir maupun budaya kerja. Ini mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudahan pertemuan-pertemuan yang lebih lebih teknis lagi mungkin Bu Karo bisa kita lakukan untuk mencoba ya, kita melakukan diskusi-diskusi ya atau pembekalan kepada teman-teman bagaimana melatih diri kita dalam berpikir kreatif ya, bagaimana menelurkan sebuah inovasi ya. Tentunya memang inovasi-inovasi yang terkait dengan tugas kita sehari-hari. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat berdiskusi ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita mimpikan ya tentang visi dari Lembaga Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai supporting sistem parlemen yang profesional, modern, akuntabel dan modern bisa kita wujudkan depan. Ini mimpi kita bersama, mimpi yang bukan mustahil untuk kita raih, tapi kita harus yakin ini bisa kita wujudkan ya, bahwa kita mampu ya, bahwa kita yang ada di jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI ini memiliki kapasitas, memiliki kompetensi yang mampu untuk kita mewujudkan hal tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Deputi atas arahan yang sudah disampaikan. Semoga kita tadi banyak hal yang bisa kita catat dan mudah-mudahan apa yang sudah menjadi arahan dapat kita laksanakan. Baik, kemudian Pak Deputi kami akan memasuki sesi teknis. Mbak Wiwit. Ya, saya izin karena harus ya. Terima kasih.
mulai yang teknis. Baik, Bapak Ibu, teman-teman agen perubahan, sejatinya kan tadi kita mengundang orang Kemenpan RB. Tadi kami sampaikan bahwa orang Kemenpan RB-nya juga sudah menyebar ke seluruh Nusantara gitu ya. Karena ini mungkin sudah masuk zamannya wisata pemerintahan kalau sebelum gitu ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa, kita saling maklumi aja ya Pak Nopi. Pak Nopi ketawa kan di balik maskernya kan. Jadi sama-sama lah ya, kita pun pelaku juga, pelaku wisata pemerintahan ya Pak MP. Kan Pak MP baru pulang dia dari wisata pemerintahan gitu ya. Nggak apa-apa, itu adalah bagian daripada relaksasi ya. Baik, teman-teman agen perubahan, Bu Inspektur, Pak Karo Umum, kami izin ya, ini mungkin nanti secara teknis Mbak Wiwit ya, kita akan mencontohkan bagaimana satu rencana aksi dari agen perubahan dan agen integritas ya. Satu nanti mungkin ditentir aja satu-satu, Wit, lihatkan barang yang sudah jadi. Kesempatan, oh ya, silakan Mbak Wiwit langsung. Dari Canva langsung ya. Apa? Iya Pak, langsung tar. Nanti ininya dulu Pak, gambaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Karo Kakak atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Inspektur, Bapak Kepala Biro Umum, Bapak Ibu Kepala Bagian, seluruh teman-teman agen perubahan di lingkup Deputi Bidang Administrasi dan Inspektorat. Izin kami menggantikan sementara dari narasumber dari Kemenpan. Semoga yang kami sampaikan ini tidak mengurangi pemahaman Bapak Ibu yang seharusnya mungkin lebih layak disampaikan oleh narasumber dari Kemenpan. Tapi kami akan mencoba. Di sini kami akan menyampaikan dulu gambaran umum tentang penyusunan rencana tindak agen perubahan untuk hari ini di lingkup Deputi Bidang Administrasi dan Inspektorat. Dasar hukumnya yaitu kenapa harus menyusun, karena memang ada peraturannya yaitu Permenpan nomor 27 tahun 2014. Di dalamnya berisi pedoman tentang pembangunan agen perubahan di setiap instansi pemerintah. Dan di dalamnya juga terdapat beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam menyusun rencana tindak. Fungsi agen perubahan sendiri mungkin pasti Bapak Ibu agen perubahan pasti sudah tahu karena kami sudah sering membagikannya di grup agen perubahan, yaitu fungsinya sebagai katalis, sebagai penggerak perubahan, sebagai pemberi solusi. Sebagai pemberi solusi ini diharapkan Bapak Ibu agen perubahan, terutama teman-teman dari Eselon 4 dan staf, itu bisa berusaha untuk lebih dekat kepada pimpinan perubahannya, yaitu Bapak Ibu Kepala Biro, Kepala Pusat, Bapak Ibu Eselon 2, yang bisa memberikan rekomendasi atau solusi terhadap permasalahan yang ada di unit kerja. Yaitu yang keempat juga sebagai mediator. Jadi diharapkan para agen perubahan ini bisa menjadi penghubung atau komunikator antara kepala biro dan teman-teman di unit kerja, di rekan kerja. Jadi diharapkan teman-teman agen perubahan itu lebih aktif, tidak sungkan-sungkan terhadap kepala biro atau pusatnya. Diharapkan seperti itu, karena melalui para agen perubahan, komunikasi, ada kemacetan komunikasi itu bisa diselesaikan bersama-sama. Yang kelima juga sama, sebagai penghubung.
selanjutnya ini proses bisnis agen perubahan, yaitu agar tugas dan peran agen perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya, maka agen perubahan wajib menyusun rencana tindak secara konkret dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu spesifik, terukur, logis, ada periode waktunya, lalu penyusunan rencana tindak agen perubahan juga harus sesuai dengan kebutuhan di satuan kerja masing-masing, dan substansi rencana tindak agen perubahan harus selaras dengan nilai-nilai organisasi. Nah, karena kita sudah seperti tadi sudah disebutkan dan waktu tanggal 9 November juga sudah disosialisasikan tentang berakhlak, nilai-nilai organisasi ini nanti kita akan mulai menurunkan setiap nilai berakhlak ini ke dalam rencana tindak. Lalu yang selanjutnya bentuk formulir rencana tindak agen perubahan. Nah, ini penyusunan rencana tindak agen perubahan. Di sini saya mengambil dari diintisarikan dari Permenpan 27 tahun 2014. Rencana yang disusun dan diimplementasikan oleh masing-masing agen perubahan dalam berperilaku, melaksanakan tugas keseharian dalam unit kerja masing-masing maupun tingkat KLP. Rencana tindak harus disampaikan kepada pimpinan KLP dengan tembusan kepada tim RB dan pimpinan unit kerja. Jadi nanti setelah menyusun rencana tindak tersebut ditandatangani, lalu disampaikan kepada sekretaris jenderal dan kepada deputi bidangnya masing-masing. Lalu disampaikan juga kepada pemimpin perubahannya, yaitu kepala biro atau kepala pusatnya. Lalu ditembuskan kepada kami, tim RB manajemen perubahan atau di bagian Ortala. Lalu yang nomor 3, penyusunan rencana tindak agen perubahan, substansinya harus mendasarkan selaras dengan nilai-nilai organisasi, isu strategis, rencana aksi, dan roadmap RB masing-masing KLP. Jadi tadi sudah sesuai dengan yang poin pertama yaitu nilai-nilai organisasi, jadi nanti kita turunkan itu dari nilai berakhlak. Nomor 4, penyusunan rencana tindak agen perubahan harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, yaitu ada sasaran, ada indikatornya, ada ada ukuran keberhasilan, ada targetnya. Jadi itu ada prinsip-prinsip perencanaan, sama seperti kita menyusun indikator kinerja. Nomor 5, perencana tindak individu agen perubahan dapat terintegrasi dalam perilaku dan SKP individu pegawai. Jadi ini bonus juga nih untuk teman-teman agen perubahan, Bapak Ibu agen perubahan, nanti rencana tindaknya ini bisa dimasukkan ke dalam SKP. Jadi itu tentu saja menambah nilai poin dalam SKP-nya. Nah, ini adalah contoh tabel pedoman tabel yang ada di Permenpan 27 nomor 27 tahun 2014. Di sini ada nilai organisasi. Nilai organisasi itu nanti kita turunkan kita tuliskan dengan nilai yang dari berakhlak itu. Lalu di sini ada sasarannya. Jadi tujuan dari rencana tindak itu tuh nanti outcome-nya untuk unit kerja Bapak Ibu itu apa? Indikatornya. Jadi indikator keberhasilannya dari sasaran tersebut. Targetnya, kegiatannya apa? Jadi di sini mulai masuk ke rencana tindaknya. Jadi berupa kegiatannya apa? Waktunya. Kemarin waktu pas tanggal 9 November itu Ibu Yuli Purwanti, pakar budaya itu menceritakan kalau di Telkom itu paling lama kegiatan itu dilaksanakan paling lama 3 bulan. Paling lama karena kalau lebih dari 3 bulan katanya nanti bisa lelah. Katanya seperti itu. Jadi apabila program itu paling lama 3 bulan. Monitoring evaluasinya juga dilakukan menyesuaikan dengan lamanya program tersebut. Lalu, nah ini keterangannya yang nomor 1 tadi diisi nomor urut, yang nomor 2 diisi dengan nilai organisasi. Jadi kalau kita sudah menetapkan berakhlak, jadi yang nomor 1 misalkan berorientasi pelayanan. Nah itu di situ di berorientasi pelayanan itu ada lagi perilaku-perilaku lagi, nanti yang kami akan jabarkan lagi. Nah itu nanti silakan dipilih
apakah mau semuanya dari berakhlak itu berarti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, sampai yang terakhir kolaboratif, atau mau yang ambil beberapa yang relevan dengan unit kerja Bapak Ibu. Lalu yang ketiga diisi dengan kondisi hasil perubahan, tadi sasaran nomor 3 ini diisi dengan kondisi hasil perubahan yang ingin diwujudkan atau dicapai oleh agen perubahan di suatu unit kerja dalam periode tertentu. Jadi ini sasaran. Yang nomor 4 yaitu indikator kinerja, diisi dengan ukuran keberhasilan atas hasil yang akan dicapai pada kolom 3. Yang kelima yaitu target, diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai sesuai indikator kinerja pada kolom 4. Jadi misalkan kalau misalkan nomor 1 itu contohnya, nanti langsung saja kita masuk teknis aja ya. Saya jelaskan. Nomor 6 diisi dengan kegiatan-kegiatan. Nah ini intinya ada di nomor 6, yaitu di rencana tindaknya atau di kegiatannya. Diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh agen perubahan dalam rangka mewujudkan perubahan yang ingin dicapai. Yang nomor 7 diisi dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Yang nomor 8 diisi dengan hal-hal lain yang sifatnya memberikan keterangan penjelasan. Nah, lalu ini bagaimana memulai menyusun action plan atau rencana tindak tadi. Jadi kami berharap Bapak Ibu mulai inward looking. Inward looking itu mulai melihat lagi di unit kerjanya kira-kira apa yang harus mulai dilakukan. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan, misalkan hal-hal yang harus dilakukan namun belum dilakukan. Misalkan kalau di unit kerja kita itu belum mulai mengisi logbook harian, berarti itu harus dan memang diwajibkan, Biro OKK terus-menerus memberikan sosialisasi, tapi belum dilakukan. Berarti kita harus start. Oke, berarti kita udah masuk list hal yang belum dilakukan dan mulai harus dilakukan. Lalu hal-hal yang harus dilakukan untuk hasil yang lebih baik. Jadi misalkan sudah dilakukan pelayanannya, tetapi hasilnya itu sebenarnya belum baik-baik banget nih gitu. Nah itu kira-kira untuk peningkatan layanan seperti apa? Jadi itu sudah mulai start. Lalu hal-hal yang layak dicoba untuk mendapatkan pengalaman baru. Nah ini masuk ke inovasi kalau yang terakhir. Jadi belum ada, tetapi layak dicoba untuk mendapatkan pengalaman baru. Jadi kalau inovasi kan berarti belum ada sebelumnya. Nah itu kita masuk ke yang inovasi. Lalu stop. Stop itu kita lihat lagi apa yang harus berhenti dilakukan, yaitu hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak berguna. Jadi misalkan masih ada yang merokok di ruangan, misalkan. Nah itu tidak bermanfaat atau tidak berguna. Nah itu bisa sebagai misalkan mengajak rekan-rekan stop merokok di ruangan, misalkan. Nah itu udah bisa. Lalu hal-hal yang tidak praktis dan banyak membuang sumber daya. Lalu hal-hal yang menodai reputasi pribadi dan organisasi. Misalkan ada rekan kerja yang datangnya itu 1 bulan sekali ke kantor. Bukan karena WFH, tapi memang misalkan dia memang menghilang gitu. Nah ini agen perubahan itu ingin merubah rekan kerja yang seperti itu. Misalkan, nah itu membuat rencana aksi yang seperti apa gitu. Ini stop. Ini stop. Nah, berarti lanjut ke continue. Jadi apa yang harus kita terus lakukan? Jadi hal-hal yang terbukti memberikan hasil yang memuaskan. Jadi kalau unit kerja kita sudah melakukan program selama ini dan program tersebut itu sudah ada dampaknya, sudah sangat bermanfaat, itu berarti harus lanjut. Nah, itu bisa jadi dijadikan rencana aksi begitu. Hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan organisasi. Lalu hal-hal yang terus kita butuhkan dan hal-hal yang membahayakan jika dihentikan. Nah ini jadi nanti Bapak Ibu teman-teman bisa mulai apa sih kira-kira rencana tindaknya ya.
Nah, itu caranya itu dengan inward looking dengan start, stop, continue. Gitu. Nah, ini masuk ke berakhlak. Jadi berakhlak itu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan inovatif. Loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, ini definisinya itu nanti bisa dibaca. Jadi kalau inovasi itu masuk ke mana sih? Oh, itu ada di adaptif. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Lalu kalau harmonis itu apa sih? Saling peduli dan menghargai perbedaan. Nah, tapi definisi ini kalau kata Bu Yuli Purwanti itu belum bisa, masih abstrak nih gitu kita turunkan ke perilaku kita sehari-hari. Nah, ini ada lagi Kemenpan menyusun perilaku berakhlak tadi menjadi beberapa butir. Ini mirip butir-butir Pancasila ya. Nah, jadi di berorientasi pelayanan ini apa sih? Yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cepatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Nah, berarti di sini kalau kita lihat, misalkan kalau di Sekretariat Jenderal, ini sifat ramah itu tentu perlu dibutuhkan oleh Sekretariat Jenderal. Berarti teman-teman itu semua harus punya perilaku ramah karena jelas kita adalah lembaga supporting system yang memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Tentunya teman-teman harus mengembangkan sikap ramah ini. Nah, apakah misalkan agen perubahannya melihat, oh teman-teman saya di ruangan itu belum mengembangkan sikap ramah nih, atau misalkan kurang senyum kalau misalkan ada anggota lewat atau seperti apa. Nah, ini boleh misalkan yang saya pernah tahu nih kayaknya udah dikembangkan di bagian pengamanan ya Pak MP izin. Kayaknya nih teman-teman Pamdal nih akhir-akhir ini kan mereka suka senyum, salam, sapa gitu. Nah udah mulai terasa nih sama kita pada saat kita masuk ke lobi, pada saat kita mau belok ke lift. Nih teman-teman Pamdal nih lebih ramah, lebih senyum nih. Kayaknya nih ada briefing nih dari Bapak Kepala Bironya begitu. Tiap Jumat dia dikasih nasi uduk. Ya, jadi maksudnya seperti itu. Nah, jadi itu juga bisa dijadikan hal-hal yang sederhana seperti ini bisa dijadikan rencana tindak untuk teman-teman agen perubahan. Selanjutnya juga dengan akuntabel, kompeten, harmonis. Yang seperti harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, ini bisa juga diperhatikan lingkungan kerjanya. Apakah sudah kondusif belum dalam suasana kerja? Apakah sudah nyaman? Apakah sudah rapi, sudah enak nih kita kalau bekerja gitu. Nah, itu bisa mulai dibikin nih. Jadi nanti sasarannya misalnya terciptanya ruang kerja yang rapi, nyaman, itu nanti rencana tindaknya berarti apa. Nah, itu hal yang simpel. Lalu kolaboratif juga misalkan terbuka dalam bekerja sama. Nah, ini misalkan biasanya unit kerja itu dia bekerjanya sendirian gitu, tapi ada program yang seharusnya saya kerjasamanya sama Biro Sindok nih gitu. Nah, itu bisa 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 bareng nih di sini gitu. Jadi rencananya nih saya mau kerjasamanya Biro Sindok untuk bikin platform apa misalkan. Nah, itu kolaboratif gitu. Lalu adaptif juga sama. Lalu bertindak proaktif misalkan teman-teman agen perubahan itu awalnya udahlah tunggu perintah aja deh gitu, atau misalkan ngapain atasan saya nggak merintahin saya ini gitu. Nah, kalau di sini dengan adanya perilaku seperti ini mulai sekarang misalkan teman-teman agen perubahan pengen ngajak teman-teman rekan kerjanya untuk lebih proaktif, lebih punya inisiatif, punya ide gitu. Lalu loyal juga menjaga rahasia jabatan, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Nah, ini semua sudah tertuang, jadi nanti bisa dilihat perilakunya juga bisa diambil salah satunya mana yang ingin dikembangkan.
Nah, ya, agen perubahan juga memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan berakhlak ini kepada unit kerja. Untuk itu, karena ini masih pada tahap sosialisasi, tadi Bu Biro sudah bilang bahwa Kemenpan aja ini lagi gencar untuk mensosialisasikan berakhlak, termasuk di unit-unit kerja. Kami di bagian Ortala membutuhkan kerjasama dan bantuan dari rekan-rekan agen perubahan untuk mensosialisasikan ini supaya lebih cepat tersosialisasikan, lalu proses internalisasinya juga jadi cepat, lebih mudah. Jadi nanti teman-teman agen perubahan ikut menyebarluaskan, mensosialisasikan kepada teman-teman di unit kerja. Gitu. Berakhlak itu apa? Perilakunya seperti apa? Gitu. Nanti bahan-bahannya ada di kami. Kalau perlu PNG-nya misalkan untuk dipasang di, kalau ada rapat virtual background perlu apa, itu ada di kami PNG-nya, file mentahnya. Jadi di sini instansi pemerintah agar menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values berakhlak secara utuh, tidak menambah atau mengurangi definisi dan panduan perilaku yang tadi kami sampaikan. Saya sempat tanya tuh ke Kemenpan, ini artinya apa sih panah di atas ini gitu. Dan ini ternyata nggak boleh hilang. Jadi harus satu paket nih gambarnya, nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangin, si panah ini nggak boleh dihilangin gitu. Katanya ini ada artinya. Jadi ASN-nya terus bergerak maju, punya visi, punya visioner dan sebagainya. Lalu instansi pemerintah harus melengkapi dengan contoh perilaku yang relevan dengan konteks tugas fungsi masing-masing. Instansi pemerintah dalam melakukan internalisasi secara paralel agar meningkatkan kesadaran terkait core values berakhlak dan bangga melayani bangsa diantaranya melalui penggunaan logo berakhlak dan tagar bangga melayani bangsa dalam poster, konten medsos, latar virtual, Twibbon, bahan paparan, dan lain-lain. Penyisipan informasi berakhlak dan bangga melayani bangsa dalam setiap kegiatan seperti apel, rapat koordinasi atau pertemuan, sosialisasi, dan lain-lain. Jadi nanti apel paginya juga bisa menyisipkan nilai-nilai berakhlak ini kepada seluruh pegawai. Lalu penulisan panduan perilaku berakhlak dalam konten media sosial, poster, banner, dan lain-lain. Nanti ini akan terus disosialisasikan, karena kemarin kata Bu Yuli juga kita perlu artefak. Artefak itu bisa berupa banner atau poster yang muncul di sudut-sudut ruang kerja. Pemutaran video panduan perilaku berakhlak di media sosial. Nah, ini berarti nanti teman-teman Medvis nih bisa bikin video panduan perilaku berakhlak gitu, seperti yang kemarin dicontohkan oleh Kemenpan, supaya ada versi punya kita nih. Lalu pemberian apresiasi atau hal-hal lain kepada pegawai sebagai bentuk bangga melayani bangsa. Mungkin ini kami tujukan kepada para pemimpin perubahan, kepada Bapak Ibu pimpinan untuk mulai memberikan apresiasi di unit kerja Bapak Ibu untuk pegawai-pegawai yang terlihat menginternalisasikan berakhlak ini tuh lebih baik dibandingkan rekan kerja yang lainnya. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa memberikan apresiasi kepada para pegawai yang bisa menginternalisasikan berakhlak dengan baik. Yang selanjutnya penguatan peran agen perubahan. Nah, ini penguatan peran agen perubahan dalam menginternalisasikan berakhlak. Terus atau dapat ditambahkan dengan metode lain yang relevan, kreatif, dan inovatif sesuai dengan karakteristik instansi masing-masing. Nah, ini saya ambil dari paparan Bu Desmarwita dari Kemenpan. Ini contoh rencana aksi agen perubahan di lingkungan Kementerian Pan-RB. Jadi ada sebenarnya agak simpel-simpel ya. Jadi contoh rencana aksinya itu ada penataan berkas, ada disiplin waktu kerja, melakukan efisiensi ATK, melakukan efisiensi energi, itu. Lalu ada juga yang memberdayakan milis, memberdayakan logbook, tidak merokok di tempat kerja, mengenakan tanda pengenal, tidak menggunakan HP dalam rapat atau pertemuan, lalu tidak memakai sandal di dalam kantor, Kemenpan RB, itu tidak menggunakan fasilitas kantor
tidak menggunakan fasilitas kantor untuk pribadi. Nah, ini salah satu contoh integritas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke teknis. Kalisa mau coba? Kalisa? Kan? Ini kami share rencana tindak agen perubahan bagian Ortala. Ini seharusnya Pak Chandra nih yang presentasi Pak gitu. Ini rencana tindak Kabak Ortala dan Mas Eko Daryono, ini agen perubahan bagian Ortala. Jadi yang nomor 1 itu nilai organisasinya ini sengaja diambil nomor 1 itu berakhlak gitu. Jadi tugas nomor 1-nya adalah mensosialisasikan dulu berakhlak gitu. Jadi sasarannya ingin terciptanya pemahaman dan kesadaran core values berakhlak dan bangga melayani bangsa di bagian Ortala. Jadi diharapkan seluruh pegawai di bagian Ortala itu memahami dan hafal core values berakhlak dan bangga melayani bangsa. Itu targetnya jumlah pegawai yang hafal core values berakhlak dan bangga melayani bangsa sebanyak ini seharusnya ada angkanya. Misalkan di bagian Ortala itu kami ada 12 orang gitu. Nah, jadi berarti jumlah pegawai yang hafal sebanyak 12 orang gitu. Lalu rencana tindaknya penggunaan logo berakhlak dalam bahan paparan rapat, virtual background, dan konten media sosial di bagian Ortala. Dan ini waktunya sosialisasinya, internalisasinya selama 3 bulan. Sampai hafal perilakunya. Lalu selanjutnya masuk ke berorientasi pelayanan. Jadi kalau bagian Ortala memahami bahwa layanan bagian Ortala itu berupa data, berupa layanan outputnya tuh data. Jadi pasti teman-teman semua Bapak Ibu dari unit-unit kerja itu kalau ke Ortala pasti saya ada anjapnya enggak, minta anjapnya dong gitu, atau misalkan ada permenpan apa gitu, atau misalkan persesjen apa pasti, atau proses bisnisnya atau SOP-nya Mas bangun gitu. Nah, ini kami menyadari layanan data itu kami ingin unit kerja lain itu memiliki akses yang mudah terhadap data-data di bagian Ortala. Jadi sasaran kami yaitu kemudahan akses unit kerja pengguna layanan terhadap layanan data di bagian Ortala. Indikatornya nanti kami akan mencoba setelah kami melakukan, kami akan mencoba mensurvei apakah Bapak Ibu di layanan di unit kerja pengguna layanan itu puas tidak dengan layanan akses data bagian Ortala. Targetnya tentu saja nilainya baik. Pada saat survei, kegiatannya dimulai dari digitalisasi data bagian Ortala yang awalnya mungkin hard copy, sebundel-sebundel seperti ini kami harus sudah mulai mem-PDF-kan, lalu menyimpan itu dan memilah mana yang kira-kira ini boleh untuk dipublikasikan, disebarkan, atau ada yang hanya itu khusus untuk internal saja atau hanya boleh diketahui oleh pimpinan gitu. Dan setelah itu kami harus menyediakan platform data sharing. Nah, saat ini bagian Ortala mengelola website RB. Jadi mungkin penggunaan layanan akses data tadi kami akan menyediakannya di platform website RB. Jadi nanti kalau misalkan perlu data-data di Ortala, nanti tentu saja kegiatannya kami harus mengupdate setiap saat website RB kalau ada
data atau apa itu sudah tersedia di website. Jadi nanti kalau misalkan unit kerja pengguna layanan perlu data apapun, SOP atau Anjab atau apa, nanti sudah bisa masuk dulu ke website RB, begitu. Nah, ini contoh rencana tindak bagian Ortala. Masuk ke kompeten. Nah, jadi ada tadi saya sebutkan ada start, stop, continue. Jadi kalau yang berorientasi pelayanan yang menyediakan layanan akses data ini adalah program continue karena sebenarnya kami sudah melakukan. Tetapi perlu ditingkatkan seperti update, mutakhir segala macam. Nah, ini kami continue. Kalau yang nomor 3 ini yang kompeten, kami akan mencoba mulai start. Jadi kalau ini modelnya inovasi. Jadi di sini kami ambil nilai yang kompeten, yang bermakna terus-menerus belajar, mengembangkan kapasitas. Jadi sasaran kami terwujudnya SDM yang terus-menerus meningkatkan skill dan kompetensi secara mandiri. Nah, indikatornya yaitu meningkatnya skill dan kompetensi pegawai. Targetnya menambah 1 skill dan kompetensi baru. Nah, kegiatannya apa? Nah, insya Allah di 2022 kami akan mencoba mengadakan kegiatan sharing knowledge sharing dari pegawai untuk pegawai. Jadi niatnya adalah pegawai yang memiliki skill atau yang memiliki pengetahuan, siapapun itu, pengetahuan tentang apapun, misalkan ada yang pintar fotografi atau ada yang pintar atau mau ngajarin gitar atau gimana gitu, itu boleh. Jadi kami akan membuka kesempatan siapapun yang mau mengisi sesi knowledge sharing itu. Nah, ini karena dari pegawai untuk pegawai tentu saja tidak perlu membutuhkan biaya yang banyak. Jadi sukarela, sifatnya volunteer yang mau mengisi itu. Lalu yang mau hadir pun itu juga sifatnya yang volunteer juga. Jadi modelnya kami akan memberikan poster begitu, menyebarluaskan siapa yang mau dengar knowledge ini gitu silakan. Jadi sifatnya tidak memaksa. Jadi tahapannya memfasilitasi pegawai yang ingin berbagi pengetahuan dan keterampilan, lalu menyebarkan poster secara digital, gitu. Lalu ada juga selain knowledge sharing, ini juga kami coba start yaitu model inovasi, yaitu ada kegiatan bedah buku. Jadi nanti bagi pegawai yang misalkan ada yang hobi baca buku atau misalkan ingin berbagi review bedah buku itu boleh gitu. Jadi nanti ada sesinya tentang bukunya itu tentang pengembangan diri, self motivation gitu. Jadi misalkan ada yang habis baca tentang leadership atau tentang apa, ingin berbagi bahwa buku ini bagus, ini review begini, resensi singkatnya seperti ini, begitu. Nanti ada yang ingin berbagi, nah itu kami fasilitasi, begitu. Lalu kolaboratif, sasarannya terciptanya interaksi kerjasama berbagai pihak dalam mencapai tujuan bersama. Indikator kinerjanya meningkatnya teamwork dalam pekerjaan. Nah, targetnya menambah 1 kolaborasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini contoh rencana tindaknya, jadi masuk ke tupoksi kami. Jadi memfasilitasi unit kerja dalam penyusunan SOP dan memfasilitasi unit kerja dalam penyusunan standar pelayanan. Jadi Ortala sangat memahami bahwa dalam penyusunan SOP ini tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi dari unit-unit kerja, begitu. Jadi ini adalah contoh rencana tindak yang mencerminkan nilai kolaboratif. Begitu. Nah, sementara ini saja yang di setahun itu yang akan dilakukan. Nah, jika ada pertanyaan atau ada Bapak Ibu yang sudah menyusun rencana tindaknya dan kita akan membahas bersama, dipersilakan. Gitu. Sekarang sudah masuk ke sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu.
Di sini sudah ada beberapa yang sudah mengumpulkan rencana tindak. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan rencana tindak ke kami atas kecepatan responsnya. Kami sangat mengapresiasi. Di sini ada beberapa, yaitu ada dari bagian AKK, bagian akuntansi dan pelaporan, bagian KPP, penerbitan, lalu kearsipan, penerbitan, perpustakaan dan penerbitan, lalu dari perencanaan. Itu. Jadi, ya. Nanti ini mulai izin Bu Susi, mungkin kami izin membuka rencana tindak bagian AKK untuk dibahas bersama. Boleh tanya nggak? Ya, silakan. Saya sudah melihat contoh rencana tindak yang di bagian Ortala. Saya terus terang belum buat, ya kan? Nah, nanti saya coba implementasikan. Nah, ini kan nilai organisasi. Ada pertanyaan sih sebenarnya, nilai organisasi ini apakah kita mengacu pada nilai organisasi yang berakhlak, atau kemudian kita bisa menyusun sendiri nilai organisasi masing-masing kita gitu. Misalnya gini, kalau saya misalnya di BPSI sudah mulai juga menyusun membuat juga nilai organisasi. Misalnya kami sekarang punya tagline namanya BPSI Connect. Nah, Connect itu kan ada singkatannya dari kompeten segala macam itu. Nah, apakah kemudian itu bisa diimplementasikan di sini nilai organisasi sini, atau kami harus mengacu pada nilai organisasi yang berakhlak itu, gitu? Seperti itu, atau ya ini hanya panduan, kami harus mengikuti itu. Kalau boleh misalnya nilai organisasi kami bisa membuat sendiri nilai organisasi, misalnya kayak kalau inspektorat itu kan inspektorat bisa. Itu kan bisa itu kan menurut saya itu nilai organisasinya dia, inspektorat gitu. Nah, kalau di kami itu Connect itu kami coba iniin. Nah, apakah itu bisa kami implementasikan di sini, atau memang harus mengacu pada yang ini berakhlak itu? Itu aja sih. Terima kasih, izin Ibu Karo, Pak Karo, dan Ibu Inspektur dan teman-teman Kabak, Kasubag. Kalau untuk nilai-nilai organisasi, sebenarnya saya ngikutin berapa kali pertemuan dengan kemarin dengan Telkom gitu ya, dengan beberapa Menpan juga. Sebenarnya ini kan berakhlak ini komitmen untuk lembaga kesekjenan gitu, untuk besarnya. Tetapi bisa juga ada kesepakatan dari kita untuk menambahkan selain berakhlak ada nilai-nilai lain yang harus kita tambahkan disesuaikan dengan kondisi unit atau lembaga kita gitu. Karena lembaga kita jujur akan berbeda dengan KL lain, dengan DPR, MPR juga ada. Nah, sejauh ini sebenarnya sebelum tahapan membuat agen-agen rencana tindak, izin Bu Karo ya, harusnya memang kita buat semacam komitmen dasar dulu. Berakhlak ini memang jadi payung besarnya gitu. Tetapi kita juga ada kesepakatan untuk menambah seperti kata Mas Eko tadi, Mas Eko ada nilai-nilai organisasi di BPSI, terus di pemeliharaan juga ada yang sigap gitu. Nah, semua itu kita ramu karena ini kan kita sama-sama jujur masih belajar. Saya juga masih belajar, mungkin teman-teman masih belajar. Kita monggo aja kalau memang nanti ada pertemuan lagi untuk menguatkan konsep nilai-nilai organisasi kesekjenan gitu. Itu kalau masukan dari saya. Mungkin dari yang lain juga bisa menambahkan. Silakan.
Izin Pak Eko, mungkin saya menambahi. Jadi kalau dari yang kemarin kita ikuti sosialisasi Bu Yuli Purwanti soal core values ini, kalau kita melihat ke surat edarannya itu sebenarnya di dalam surat edaran itu tegas bahwa supaya ada penyeragaman dan supaya juga tidak ada blunder dan tidak terlalu banyak nilai, jadi pegawai bingung nih harus ikut yang mana. Nah, akhirnya diseragamkan. Sebenarnya ini kan bonus nih sebenarnya untuk Sekjen DPD yang awalnya memang tahun ini niatnya mau menyusun core value Sekjen DPD. Nah, alhamdulillah udah disediakan nih sama pemerintah, sama diseragamkan kayak model BUMN itu jadi akhlak. Nah, ini kita berakhlak. Nah, kalau saran kami, kalau sudah terlanjur buat misalkan kayak connect gitu, disesuaikan gitu. Jadi cari nilai-nilainya yang sama dengan berakhlaknya. Jadi kan sebenarnya yang perlu disesuaikan itu perilakunya, bukan nilai yang induknya. Begitu. Jadi misalkan di connect itu misalkan ada kompetens, nah itu kan di berakhlak juga ada kompeten. Begitu. Jadi itu udah kita tinggal ngeklopin sama kayak yang dilakukan Telkom, mereka sudah kuat nilai organisasinya kipas budaya, tiba-tiba akhlak diterapkan oleh Kementerian BUMN, tapi akhirnya mereka menyesuaikan dan mereka tidak terlalu banyak nggak terlalu pusing karena perilakunya mereka itu sudah mencerminkan akhlak dari si kipas budaya tadi. Jadi kalau di BPSI sudah kuat nilai connect-nya tadi, tinggal menyesuaikan saja perilakunya ke berakhlak tadi. Tapi mungkin supaya nggak pusing pegawai, tapi kita satu aja berakhlak begitu. Terima kasih. Mungkin, Mas Eko ya. Tadi mungkin sudah jelas ya disampaikan oleh Mbak Wibit sebenarnya apa yang disampaikan oleh teman Kemenpan pada saat narasumber di bulan Oktober yang lalu gitu ya. Bahwa sekarang seluruh nilai core value-nya ASN itu sama, berakhlak gitu ya. Karena kalau dibiarkan semua KL ini mencari nilai sendiri terlalu banyak dana yang harus terserap gitu ya. Salah satu yang disampaikan pada saat itu. Artinya silahkan Mas Eko nggak apa-apa, connect itu carikan aja yang nilainya yang sesuai dengan semangatnya berakhlak gitu ya. Connect apa sih Mas Eko singkatannya? Nah, oke, kompeten kan ada ya. O-nya apa? Ya, ya. Oke, nggak gini intinya Mas Eko tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Wiwit, nilai-nilainya disesuaikan saja. Iya, pasti ada korelasinya lah kan. Iya, kolaborasikan saja lah ya. Kalaupun nggak makna langsung tersurat ya tersirat dia gitu ya. Izin Ibu mungkin sedikit tadi sudah clear Ibu menyampaikan bahwa sekarang kan ASN core values-nya adalah berakhlak ya. Artinya kan kita punya tuh Bu peraturan Sekjen ya terkait nilai-nilai organisasi. Artinya kita sekarang mengacu kepada yang surat Menpan ini. Ini apakah ini sudah dicabut dicabut atau tidak atau masih itu aja Bu? Tanggapi kan belum dicabut, tapi saya begini Bu Heni, jadi sebenarnya dari sekian banyak nilai-nilai itu kan masih bisa kita adopt ya. Nah nggak apa-apa, tapi memang nanti kalau namanya sebuah produk hukum ketika memang dia sudah itu nanti harusnya disesuaikan gitu ya. Seperti itu ya Bu Heni ya. Izin Bu Karo, saya sedikit menambahkan aja, kan kalau untuk pembangunan agen perubahan itu ada di Permen nomor RB nomor 27 tahun 2014. Tetapi ditindaklanjuti lagi di depan itu ada surat edaran Menteri Menpan nomor 20 tahun 2021 Agustus yang lalu. Nah, beberapa poin yang telah dijelaskan Mbak Wiwi tadi, nanti hasil kita harus menyampaikan implementasi internalnya ke Menpan. Bisa di-scroll ke bawah lagi, Mbak. Terus
Nah, atau di poin 8, instansi pemerintah agar mengirimkan tautan laporan hasil penerapan internalisasi sebagaimana dimaksud ke ASN berakhlak @menpan.go.id gitu. Artinya apa yang sudah kita bangun nanti itu harus disampaikan secara berkala melaporkan ke Menpan gitu. Memang ini sudah jadi kebijakan dari Menpan agar baik penggunaan logo terus bangga melayani negeri tadi rutin kita laporkan. Gitu aja. Silakan Mbak Wid. Ya, Bapak Ibu ada ini kita membahas AKK dulu ya. Atau ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Izin Ibu Inspektur, Pak Karoum, apakah ada yang ingin disampaikan Ibu? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Karo, dan Pak Karo Umum, serta para Kabak dan Kasubag yang hadir pada hari ini, agen perubahan. Saya hanya ingin melihat aja agen perubahan ini siap nggak sih untuk berubah gitu aja. Pertama itu. Jadi nanti saya hanya saran aja supaya semangat setiap awal acara itu untuk agen khusus untuk agen perubahan bikin yel-yelnya. Jadi gegap gempita untuk perubahan itu ada, itu satu usul saya. Terus kemudian saya kira masing-masing unit kerja itu pasti punya roh ya untuk berubah itu pasti ada. Tergantung dari situasinya. Nah untuk itu dari hal-hal yang disampaikan tadi, bagi agen-agen perubahan itu katakanlah setelah dia ada perubahan itu dicatat masing-masing itu untuk merecord. Nah nanti setiap progres yang dibuat itu katakanlah bisa diinformasikan kepada Ortala. Nah contoh memang sih kecil perubahannya. Di inspektorat sendiri itu kita setiap hari Jumat itu pasti ada pertemuan, ada meeting khusus walaupun itu hanya olahraga ya. Olahraga diwajibkan untuk olahraga. Jadi ada inspektorat time kami bilang. Setiap Jumat itu ada inspektorat time dengan pagi, Jumat pagi, terus nanti ngeriung, ngobrol-ngobrol apa yang apa masalah apa, teman-teman punya apa. Ini aja santai aja, tidak dibebankan dengan pekerjaan, tetapi masalah ya mungkin dia masalah keluarganya atau apa ini untuk hanya mengikat mengakrabkan. Kemudian untuk secara religius setiap Jumat juga kita ada pengajian ya, itu biasa baca Al-Kahfi. Dan ini karena rutinitas itu membuat menjadi enjoy, jadi habit. Habit itu terbentuk apabila dilakukan berulang-ulang. Nah memang berat untuk di awal, itu akan berat melakukan itu, tetapi karena udah sering dilakukan jadi terbentuk habit. Tanpa disuruh kita udah kumpul aja, walaupun tidak ada saya ya mereka sudah melakukan itu. Nah, saya juga berharap agen perubahan itu nyata adanya gitu. Jadi tidak hanya sebagai teori, tetapi dipraktekkan. Dipraktekkan seperti tapi sapa, senyum. Ini kita terus terang aja ya, untuk kita dengan anak-anak baru, dengan adik-adik itu nggak ada sapa-sapanya. Pun itu di dalam lift ya, di dalam lift itu kita ketemu aja mau ketumburan kening aja nggak akan tegur sapa. Apakah di musola, apakah di ini itu diwajibkanlah senyum sapa itu. Jadi kalau bisa ada tagline-nya di situ, yang nggak senyum denda misalnya kayak gitu. Apalagi sekarang pakai masker jadi tambah nggak kelihatan. Jadi kadang kita kaget-kaget ini siapa ya gitu, kaget-kaget kita. Tapi kalau udah pakai baju ini, oh ini pasti anak DPD. Tapi kalau pakai baju putih ketemu di mana ini ada DPD apa bukan ya, apa anak magang apa bukan ya gitulah. Jadi jangan hanya senyum sapa itu hanya pada pejabatnya saja, tapi sesama teman itu. Terus di lingkungan kerja aja sendiri, di lingkungan sebelah kiri kanan itu loh. Tegur, sapa, ini gimana kabarnya? Ya saya hello aja gitu. Ya salam lah. Jadi berarti saya hanya ingin ada tagline khusus lah
mungkin apa ada diinformasikan, ini ayo wajib senyum sapa gitu. Sehingga pagi-pagi itu agak seruan gitu melihatnya. Nah, sedekah yang paling ringan itu ya senyum gitu loh. Kalau banyak senyum, insya Allah. Kalau yang kurang senyum pasti ada masalah pada dirinya. Siapapun yang senyum setiap hari itu 3.000 gugur sel-sel sel-sel yang sudah mati itu gugur dia. Jadi tumbuh lagi inner beauty-nya keluar lagi. Nah, untuk itu saya kira dari khusus untuk agen perubahan ini ya nggak apa-apa lah kita jumpa apa 2 bulan sekali apa 3 bulan sekali, bikinlah DPD time gitu atau agen perubahan time gitu. Kalau kita di inspektorat sudah melakukan itu inspektorat itu selalu bisa. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bu Inspektur, masukannya sangat luar biasa. Silakan Pak Karoum. Terima kasih Bu Pak Chandra, Bu Wiwit, dan Bu Karo Kakak untuk sharing time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selama kita hormati Ibu Kepala Biro OKK, Ibu Inspektur, Bapak Ibu Kepala Bagian Agen Perubahan di Sekretariat Jenderal DPD RI. Izinkan karena ini sharing, ya ini terima kasih dapat ilmu pada pagi hari ini tentang kita ASN yang berakhlak. Memang kami mencoba di jajaran Biro Umum untuk berubah. Istilahnya kami akan bergerak dan melayani dengan hati. Kenapa bergerak? Tadi kan saya lihat ada kata bergerak gitu kan. Ada melayani juga. Memang itu tagline kita juga, tapi ini kan kita coba menginternalisasikan, menerjemahkan dalam pekerjaan sehari-hari. Karena memang Biro Umum saya lihat dari 4, kita kan punya 4 nih, 4 bagian. Ada bagian pemeliharaan dan perlengkapan, ada bagian ULP, kemudian bagian pengelolaan barang milik negara, sama Pamdal. Keempat-empatnya ini memang melayani tugasnya. Kemudian dia tiap hari bergerak begitu kan. Nah, supaya kita bergerak melayani ini bisa maksimal, bisa kontribusi terbaik, apa nih? Nah, sebenarnya kami sudah mencoba merumuskan ini, sehingga kami mencoba membuat transformasi Biro Umum gitu kan. Sebenarnya kalau bisa diikuti, tadi kan dikatakan oleh Pak Deputi, kita membangun ekosistem pemerintahan yang digital. Sebenarnya kami sudah mencoba juga ke arah sana. Sebenarnya kami mencoba setiap hari itu mengupload apa-apa sih yang dilakukan oleh jajaran Biro Umum gitu kan. Asik. Kalau kita hanya melakukan mungkin secara seperti ini fisik tidak tersosialisasikan dengan baik, mungkin sharingnya akan kurang. Orang tidak bisa melihat apa sih yang sudah dilakukan. Nah, karena itu saya selalu menekankan kepada kepala bagian untuk membuat before and after gitulah. Nah, sebelumnya apa sih kondisinya, setelah itu apa perubahan yang kita lakukan. Contoh konkret saja mungkin bisa dilihat di segi BMN. Dulu, saya mohon maaf ini sharing ya. Dulu mungkin kita bisa lihat dari lantai basement sampai lantai 4 itu ruangan kita lebih banyak gudang daripada ruang kerja. Kami coba inventarisir di basement semuanya tidak ada, kita kan selalu mengeluh ruang kerja terbatas. Kemudian saling rebutan mencari ruangan. Akhirnya kami identifikasi. Tapi memang betul kita walaupun berubah, tapi harus ada basicnya. Basic tetap ilmiah menurut saya. Harus ada kajian, harus ada telaahan. Sehingga kami sudah menghitung juga luasnya bangunan DPD ini berapa sih. Nah, kami coba juga untuk satu ruangan itu berapa sih butuhnya. Ini kenapa? Sehingga kita ketemu sebenarnya salah satu yang menyebabkan ruangan ini menjadi sesak, menjadi ini memang adalah kepedulian sebenarnya. Kepedulian dan empati kita terhadap barang-barang itu yang tidak ada. Sehingga banyak menumpuk barang-barang di basement, lantai 2, lantai 3, lorong-lorong semua. Semua kami foto semua itu. Nah, basement, ini sharing aja dulu ya untuk salah satu sisi kita mengurus bagaimana untuk kenyamanan, memberikan pelayanan kepada teman-teman untuk bekerja secara nyaman. Nah, sehingga di basement itu semuanya penuh dengan barang-barang, tumpukan, gudang, semuanya. Lorong-lorong juga begitu, kemudian banyak ruang-ruangan. Ternyata kita punya ruangan-ruangan selama ini yang tidak teridentifikasi. Contoh di gedung A itu, lantai 2, 3, 4 itu semuanya kita punya gudang. Nah, alhamdulillah saya beri waktu ke Pak Nurdin, tapi memang perlu juga perubahan itu juga perlu harus ada dorongan, juga harus ada komitmen bersama. Nggak bisa hanya kita coba rubah. Saya beri target waktu ke Pak Nurdin, saya nggak mau tahu 1 bulan paling lama ini harus clear.
Tetapi ketika kita mau terjemahkan, kita kekurangan anggaran PMN. Nah, saya bilang, jangan pikirkan anggaran. Jadi begini juga, selama ini kita terkotak-kotak nih. Yang bagian ini merasa, oh ini uang saya. Yang bagian ini juga merasa, ini uang, oh nggak ada bagi saya. Ini uang negara semua. Ini uang sekretariat jenderal semua. Sehingga saya revisi itu. Saya revisi uang yang mesti ini berlebih, perjalanan dinas ini, kita tambahkan ke BMN. Sehingga BMN bisa dapat uang 100 juta untuk membawa barang, menyewa truk, segala macam, dari sini ke gudang kita yang ada di Teluk Naga. Selama ini kosong. Ya artinya apa? Artinya dalam mengimplementasikan nilai berakhlak, mengimplementasikan sebuah perubahan, itu memang perlu ada kolaborasi. Perlu ada kolaborasi, perlu ada dorongan, perlu ada identifikasi, dan perlu ada semangat, begitulah. Semangat apa? Kemudian kegiatan ini bagaimana internalisasikan, mensolidasikan, perlu media digital. Nah, alhamdulillah kami dari Biro Umum dari Biro Umum sepakat semua bagian harus membuat media sosial. Apa yang bisa dulu sekarang IG, semuanya harus wajib pakai IG. Biro Umum juga harus memberi contoh. Maka saya bilang tim yang ada di Biro Umum tiap hari upload apapun yang harus kita buat. Nah, ini untuk memberikan edukasi, memberikan sharing kepada semua unit kerja bahwa kita tuh bergerak, bahwa kita tuh berbuat, begitu kan, apapun yang kita bisa. Nah, itu salah satu contohnya. Di sisi lain, kita juga mengidentifikasi ruangan-ruangan, ini fisik dulu, ruangan-ruangan yang juga itu perlu pembenahan. Nah, alhamdulillah sampai saat ini kami sudah mencoba 10 ruangan yang kita renovasi. Ruang VIP kita sudah renovasi, kemudian ruangan perpustakaan juga sudah, karena perpustakaan itu kan wajah sebenarnya, wajah sebuah institusi, wajah sebuah peradaban. Nah, orang untuk membaca, karena ya kita pintar ini kan membaca. Nah, lembaga juga begitu. Kami coba untuk membenahi, sudah mulai baik, walaupun ya belum mencerminkan sebuah perpustakaan yang layak, di paling tidak sudah berubah. Nah, kemudian juga beberapa ruang parkir, kemudian juga nanti bulan depan kita bikin comment center, podcast. Tadi kan juga tuh disampaikan digital. Kita nanti akan, terima kasih nih Bu Iwi tadi menyampaikan nanti akan ada sisi sharing. Kita juga umum dari Biro Umum memfasilitasi ruang podcast. Nah, silakan tadi kalau ada teman-teman yang ingin sharing, yang ingin berbagi, ingin ditampilkan secara media, apakah lewat YouTube segala macam, kita nanti sudah kita bangun di bawah. Kita pindahkan ruangannya angkutan yang bertahun-tahun di sana, 17 tahun kita pindahkan dulu ke ruangannya lebih baik, ke basement. Sekarang angkutan di basement. Ruang angkutan ada podcast. Nanti sekarang kita bangun, sekarang kita dindingnya kita kasih dinding kedap suara, karena nanti ada mejanya, peralatannya, canggih lah kita punya. Nah, nanti kita punya ruang podcast, nanti silakan bukan hanya anggota yang bisa menikmati, kita semua bisa. Apalagi biro dari RB, mungkin ibu biro OKK mau berbagi, agar adalah laki-laki perubahan kita yang sini yang kita anggap representatif, silakan digunakan. Insya Allah bulan ini selesai itu podcast. Kita juga punya media center. Kemudian ini dari Pak Sekjen juga berkomitmen pada bagaimana kita mengedukasi sebuah perubahan melalui ekosistem birokrasi digital. Nah, makanya kami selalu bawa ini, kami nggak lagi pakai pena. Kami pun sudah mencoba kalau misalnya memberi arahan cukup pakai HP atau pakai ini, nggak lagi pakai tulisan-tulisan. Nah, karena ini juga efektif. Kita menulis langsung tersimpan begitu kan. Nah, jadi kami mensulit ini, apalagi eselon 1, 2, 3 kan udah dikasih nih fasilitas. Nah, ini Bapak nggak bawa nih. Oh, bawa. Nah, jadi kita coba ini untuk membuat semua, sebenarnya memang gampang kok, mudah. Nah, kami kalau nanti Ibu Wiwit, Ibu Biro mau main ke ruangan kami, alhamdulillah kami udah punya juga setiap hari itu di TV kami itu informasi update tentang Biro Umum. Nah, kita udah bikin secara edukasi literasinya. Nah, itu ada juga kami mencoba untuk menerjemahkan kemauan pimpinan, kemampuannya ibu-ibu di RB untuk mencoba berbuat. Nah, sedikit lagi sharingnya nih, mungkin tadi juga minta bagaimana memberikan pelayanan. Pesan-pesan sebenarnya dari bagian pemeliharaan, Pak Dedi mana? Udah bikin juga tuh video pendek kan, bagaimana kita menjaga masuk, absen, kemudian kita menghormati pimpinan, kemudian cuci tangan, masker, nggak boleh merokok sembarangan. Ini sudah coba juga buat. Ya mungkin di Pamdal juga kita sudah berbenah. Kami juga arahkan, nggak ada tuh Pamdal beda-bedakan, mau anggota, mau pimpinan, nggak ada. Ya. Ini sharing nggak ya? Nggak apa-apa, aja ke Wiwit aja lah. Nah,
Jadi kami katakan ke Pamdal, nggak ada. Karena saya merasakan selama ini kalau saya lewat itu ya main-main HP dia ini gitu kan. Tapi kalau misalnya pimpinan yang lewat, wah dia siap kan? Saya bilang nggak ada itu, nggak ada kita pembedaan. Siapapun harus diberikan kesempatan yang sama, harus diberikan senyum yang sama, yang harus berubah gitu kan. Tidak boleh itu membeda-bedakan. Alhamdulillah kalau ada Pamdal yang nggak lagi respect, yang tidak lagi humanis, pasti kita tegur. Karena kepala begini juga kita push up kalau dia telat gitu kan. Nggak gitulah. Ini saya ingin sharing ya. Jadi intinya memang harus ada, betul tadi harus ada contoh, harus ada tauladan. Memang harus ada juga komitmen bersama. Tidak bisa kita sendiri. Tetapi tentu dibungkus dalam edukasi, kemudian dalam sharing bersama. Semua tidak ada merasa tergurui. Tidak ada yang merasa dia kita sama setara lah. Izin, ini Pak. kami lakukan. Makasih. Izin Pak. Makanya sebenarnya itu yang sudah kita misalnya sudah dilakukan. Ya. Cuman persoalannya itu tidak tertulis atau tidak terdata dalam bentuk video atau bentuk apa yang kita harus laporkan ke Menpan. Karena Menpan itu selalu minta data dukungnya seperti apa. Itu udah bagus gitu. Sekarang kita perlu semua itu dikemas dalam satu laporan, kita laporkan ke mereka. Kalau laporan seolah kami buatkan, tapi kalau sebenarnya untuk videonya sudah ada, video-videonya lengkap, gambar-gambarnya lengkap. Tapi kalau nanti kami kemas dalam bentuk sebuah katakanlah sebuah laporan kecil lah gitu, insya Allah bisa dibuat. Misalnya apa yang sudah kita lakukan perubahan begitu kan, misalnya di bidang BMN, ULP, sudah di Pamdal, insya Allah kami buat. Tapi sementara kami rangkum dulu di dalam IG. Nah, di IG kami lengkap. Itu ada baik IG-nya Biro Umum maupun IG yang ada di bagian-bagian. Nah, tapi bagus itu nanti kita bikin ke dalam sebuah laporan jurnal. Insya Allah kami akan coba buat seperti itu. Terima kasih Pak. Alhamdulillah ya, kalau bisa begini kita diskusi ya. Mungkin ya kadang-kadang memang kita ini kan sulit nyari waktunya yang begini ya. Nah, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa sharing satu dengan yang lain ya. Saya yakin ini teman-teman agen perubahan ya. Kalau kita mau pasti bisa gitu ya. Kalau kita mau pasti bisa. Nah, cuma ini tersoal perubahan. Nah, tadi kan artinya masing-masing kultur, biro, unit itu kan dengan keunikannya masing-masing ya, dengan karakteristiknya masing-masing silahkan. Bahwa yang penting daripada kegiatan ini yang kita inginkan adalah bahwa agen perubahan itu menciptakan inovasi ya, yang sesuai dengan karakteristik unitnya. Dan tadi kalau inspektorat sudah menceritakan apa yang dilakukan, kemudian biro umum, dan kita merasakan ya, dan kita merasakan apa yang sedang dibuat itu sudah kita rasakan perubahannya begitu ya. Kalau tadinya misalnya Pamdal cemberut aja lihat kita, sekarang sudah berubah. Walaupun nggak apa-apa, dia terpaksa. Kita pun tadi seperti yang disampaikan Bu Ii, kita juga berubah. Kalau dia ramah, masa kita ditegur, selamat pagi Bu, kita diam aja. Ini orang banyak utang kali ya gitu ya. Nah seperti itu gitu ya. Sama juga kami di OKK pun ya memulai seperti itu gitu ya. Karena memang jenis layanan yang diberikan OKK ini kan dari hulu sampai hilir. Nah ini memang dibutuhkan, kami juga mohon dukungan ya. Terutama Pak MP nih karena sudah ketemu ya, mungkin tadi kata Pak MP, kalau saya tuh paling pertama kali masuk di OKK itu yang saya cerewetin itu berkas gitu ya. Karena sebenarnya tadi berkas yang nggak berguna sudah 10 tahun silam tuh kok masih juga disimpan tuh buat jimat kali ya. Nah, ya sama mungkin ya juga teman-teman ya tolong ya, sama kita itu mau nyaman kita sendirilah. Bagaimana kita menciptakan kenyamanan. Kemudian sekaligus ketemu Bu Ii nih Bu Ii. Saya bukan ingin melemparkan pekerjaan, tetapi kita sharing ya Bu. Ini kan agen perubahan nih terus bergerak. Saya minta tolong Bu Inspektur nih Bu Inspektur jadi komandan agen perubahan gitu. Nah, karena gini Bu, saya bukan nggak mau, artinya OKK ini Bu, Ibu tahu sendiri lah, Ibu pernah di OKK. Maksud saya meminta tolong ya sama Bu Inspektur, mudah-mudahan kita sepakat lah ya. Kita mendaulat nih Bu Ii ini menjadi komandannya agen perubahan. Nah, maksud saya silakan Bu, tadi Ibu dengan inovasinya misalnya Ibu mau kumpulkan, kalau tiap Jumat mungkin sulit ya Bu, mungkin sebulan sekali kita ngumpul gitu ya. Mungkin kita ada pertemuan-pertemuan sesi khusus yang karena menurut saya dari sesi-sesi informal itulah yang kadang-kadang menghasilkan sesuatu. Karena saya ngumpulin anak-anak provinsi minggu lalu, saya duduk lesehan di
lahan parkir itu ternyata banyak yang saya dapat gitu ya. Kalau di sini kan pada malu-malu gitu ya. Nah, sini juga luar biasa Mas Eko, Bu Nur ya, sudah kita lihat semua perubahannya menggeliat gitu ya. Saya yakin bisa ya. Tinggal menunggu digital sign ya Bu Nur ya. Mas Eko dan teman-teman semua ya, kita akan punya hajat besar lagi nih. Kebetulan saya di Daulat juga gitu ya, menyiapkan, tapi saya nggak bisa bekerja sendiri tentu. Saya minta bantuan teman-teman semua, karena tadi arahan Pak Deputi, tanggal 14 Desember itu kita akan launching logo. Sama launching seluruh aplikasi Mas Eko. Dan ini diminta ada penampilan performa khusus lah ya. Bagaimana mendesain Mas Eko, saya minta nanti tolong ya Mas di like-nya bukan lagi pukul gong kalau orang meresmikan melaunching logo dan zaman digital, karena temanya dari manual transformasi kesekjenan DPD RI dari manual menuju digital gitu ya. Seperti itulah kira-kira temanya, dan itu tanggal 14 Desember. Mungkin nanti akan ada surat tugas yang sudah dibagi siapa berperan sebagai apa dan apa tanggung jawabnya. Mungkin mudah-mudahan sudah diterima, dan nanti juga surat akan menyusul, tapi saya sampaikan di sini hari Senin tanggal berapa Mas? Tanggal berapa Senin? Lupa tanggal nih. Jam 14, jam 2 kita rapat untuk persiapan teknis ya, persiapan teknis. Karena pesannya Pak Sekjen di DPD itu dulu ada band, ada penyanyi-penyanyi andal gitu ya. Saya mau cari itu gitu ya, masih ada nggak itu ya? Katanya Pak Nopi itu bisa main drum yang hot gitu kan. Nah, coba kita lihat gitu kan. Ada yang bisa karawitan ya, silahkan. Ini nih yang coba kita gali gitu ya. 29 November. Itu hari Korpri ya. Kita upacara nggak itu ya? Upacara nggak itu? Mana Pak Ketua Korpri ini? Belum pula saya tanya lagi dia. Ya, itu saja mungkin Bapak Ibu ya sesi ini. Terus apa lagi terkait rencana aktif? Apa lagi nih? Ya, silakan. Ada pertanyaan di kolom chat, saya bacakan dulu dari Mas Atim. Izin Bapak Ibu bertanya, apakah dalam rangka menyusun rencana tindak ini harus menyesuaikan dengan program yang sedang dan sudah direncanakan, atau kita bisa mencari hal lain yang layak dan mungkin kita bisa lakukan untuk meningkatkan nilai tambah bagi organisasi secara umum dan bagian secara khusus. Demikian, terima kasih. Tadi kembali lagi ke start stop continue mungkin ya Mas Atim. Jadi yang sudah dilaksanakan itu bisa dilanjutkan, yang belum ada itu bisa dimulai, yang tidak seharusnya dilakukan itu bisa di stop. Gitu. Jadi balik lagi ke start stop continue prinsipnya. Jadi yang sudah ada itu bisa dilanjutkan kalau bagus dan bisa ditambah ditingkatkan lagi. Gitu, mudah-mudahan menjawab ya Mas Atim ya. Sedia ya Bu ya jadi koordinator agen perubahan ya Bu ya, komandan nih ya Bu ya, harus di-announce Bu, bersedia ya Bu? Enggak lah Bu, saya mau nanyain Bu Inspektur, orang takut sama Bu Inspektur itu. Iya kan, daripada jadi temuan kan, bagus iya enggak aja gitu. Izin Bu sedikit kenapa kami sebenarnya bukan dari Ibu Karo aja, atas dasar kesepakatan dari kami. Karena teman-teman Ibu II ini salah satu pejuang yang meningkatkan mental para melalui YouTube. Jadi kalau teman-teman suka melihat YouTube di Bu II itu sangat bagus itu meningkatkan karakter. Nah, bagaimana apa yang sudah dilakukan Bu II itu diimplementasikan juga di agen perubahan termasuk kesekjenan gitu Bu ya. Itu aja. Motivator. Belum mengumpulkan rencana tindak atau masih bingung gitu ya, segera berkomunikasi kepada Mbak Wiwit. Gimana Lid? Ada pertanyaan? Oh ya, maaf Bu, mohon izin Ibu Bapak Kepala Biro, Bapak Bagian, Bapak Ibu Kasubag dan teman-teman. Iya, ini Bu agak menggelitik sebenarnya, tapi mohon maaf jika kurang berkenan. Jadi
kalau saya lihat ini pengisian rencana tindak lanjut itu kan seperti kita dari bawah ya Bu. Nanti itu akan menjadi sebuah kebijakan di bagian kita masing-masing. Tapi ketika sebuah kebijakan mohon maaf jika saya salah, apakah tidak seharusnya dari komitmen pimpinan teratas dulu? Setjen itu mempunyai nilai-nilai dalam berakhlak itu seperti apa? Yang itu memang harus diterapkan di dalam Setjen DPD RI ini. Kemudian turun ke dalam biro, ke dalam deputi-deputi yang deputi administrasi memang mungkin berbeda nilai berakhlaknya dengan di deputi persidangan, baru turun ke eselon 2 dan kami. Mohon izin juga apakah tidak sebaiknya seperti itu kalau misalkan dari bawah misal nih Bu, misalkan bagian perencanaan menentukan nilai-nilai berakhlaknya. Saya khawatir apakah eselon 2 kami menyetujui? Apakah eselon satunya deputinya menyetujui atau tidak gitu. Jadi menurut saya biar tidak keluar dari tujuan organisasi ini, apakah tidak sebaiknya komitmen berakhlak dari tingkat atas dulu Bu. Seperti itu mungkin Bu. Terima kasih. Makasih Mbak Lydia. Betul ya kalau dilihat sekilas begitu dia. Tapi kan tadi yang saya sampaikan di awal bahwa berakhlak itu kan menjadi nilai core values-nya seluruh ASN dimanapun berada, pada jabatan strata manapun dia itu nilai dia gitu ya. Enggak karena dia itu jadi sekjen dia buat nilai sendiri, enggak. Dia jadi deputi nilainya sendiri, enggak. Nilainya ya tetap berakhlak itu gitu ya. Nah, tetapi yang paling mungkin saya kebayang sih kesulitan Lydia, karena tadi Mas Nopi juga bisik-bisik ke saya. Jadi ini gimana Bu, nanti karunya nggak setuju gimana? Harus setuju dia, bagaimanapun nggak setuju gitu ya kira-kira ya. Nah, tapi artinya begini, ada caranya. Mungkin saya akan sampaikan nih kepada kepala biro, kepala pusat bahwa nanti teman-teman agen perubahan itu akan membuat rencana tindak. Bapak Ibu harus berkomitmen ya terhadap rencana tindak yang dibuat gitu ya. Nah, dari situ ya Lid, artinya nanti ini akan tersampaikan gitu ya. Karena begini ya, artinya kami pun yang di level JPT ini juga harus banyak berubah gitu ya. Jangan tidak sekarang ini menjadi apapun kita, kalau sekarang kita baca-baca pemberitaan itu kiamat ASN sudah tiba katanya, kira-kira kan seperti itu ya. Artinya memang harus berubah gitu loh ya. Bahwa yang namanya jabatan yang diemban itu atributif ya, atributif bahwa kita itu harus belajar, bahwa kita itu harus mengikuti perkembangan yang ada gitu ya. Jadi jangan khawatir Wid, kalau soal itu nanti saya akan sampaikan kepada Karo Kapusnya ya. Nanti Lydia akan buat agen perubahan dan itu menjadi kebijakan di unitnya gitu ya. Makanya kami menyarankan pilih yang sederhana nggak apa-apa, tapi memang bisa dilaksanakan. Tapi kalau kita mau merubah gunung batu, misalnya kan nggak bisa. Tetapi kalau kita mau mengurai yang kusut itu kan dari yang sederhana-sederhana. Seperti itu ya. Karena selalu saya mencontohkan begini. Karena saya lihat ada satu meja kepala bagian di unit DPD, di DPD ini. Dia itu kalau duduk nggak kelihatan. Karena dia tertutup berkas. Ada ya, dia ketutup berkas. Menurut saya cuma menanyakan aja, dia kok bisa ya betah ditutupi kertas begitu gitu ya. Entah dia terlalu sibuk atau dia memang orang yang tidak peduli gitu loh ya. Nah, tadi artinya ini ya. Contoh kecil saja dulu bagaimana kita menyadarkan sama orang sekitar kita itu bahwa arsip itu kalau sudah berapa tahun kan ada aturannya yang sudah memang harus diarsipkan ya diarsipkan. Kemudian kalau harus disusun rapi kan menurut saya hitungan saya kalau dia kerjakan nggak lama kok itu. Ya saya nggak malu lah menceritakan rekan-rekan di bagian ini. Walaupun sekarang ketika saya nggak cerewet lagi berantakan lagi. Termasuk ruang tetangga sebelah saya ini. Ya saya lihat itu kardus-kardus sudah berjatuhan lagi. Masa sih maknya itu harus tiap hari ngomel gitu ya. Ya tolonglah artinya kita sendiri. Karena menurut saya jangan dilabel orang gitu loh. Akhirnya kalau ibu datang nih selalu mau periksa kebersihan ruangan. Padahal saya kadang-kadang mencari korban yang mau dibully gitu kan. Nah, artinya tolong sadar sendiri. Jadi Wid tadi ya, Lid kalau soal yang bawa itu dari sekjen sampai ke deputi sampai Karo harus nilai sendiri, enggak, nilainya adalah berakhlak ya. Kemudian terus soal mensosialisasikan yang jadi menjadi tanggung jawab saya ya, nanti saya akan sampaikan. Terima kasih.
aja Ibu pengumpulannya. Jadi Bapak Ibu yang sudah final rencana tindaknya itu disampaikan kepada masing-masing kepala biro pusatnya, lalu ditembus. Ya. Disampaikan juga kepada Pak Sekjen, Pak Deputi, dan ditembuskan ke Biro OKK. Begitu. Terima kasih. Oke, demikian Bapak Ibu, Karo Umum, Bu Inspektur, Kepala Bagian, Kasubag, teman-teman seluruh agen perubahan di lingkup Sekretariat Jenderal DPD RI yang kami hormati. Terima kasih apresiasi yang sebesar-besarnya sudah mengikuti acara pada hari ini. Semoga rencana tindaknya segera diselesaikan dan segera dapat diaplikasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.